Hari ini kita akan melihat arti sejarah penebusan dari menyeberangi Laut Merah dan nyanyian baru. Ketika Yesus menunjukkan bentuk yang ditransfigurasi melalui 3 muridnya Petrus, eh, Yohanes dan Yakobus, Musa dan Elia datang ke hadapan dia dan catat di Lukas pasal 9:31. Lukas pasal 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dan berarti ini ada misi spesial dan pekerjaan khusus yang harus dilakukan oleh Yesus. Jadi keberangkatan seperti apa yang akan Yesus capai di Yerusalem? Kita tahu kata keberangkatan itu adalah pekerjaan di salib, penyalipannya dan kematian atas nama kita semua. Dan dalam bahasa Yunani, keberangkatan itu adalah exodus yang artinya meninggalkan hidup atau kepergian. Jadi pekerjaan salib itu seperti itu. Ia disalib dan kematiannya untuk kita itu adalah exodus dan itu adalah salib. Salib adalah exodus. Jadi di Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita yang percaya kalau Yesus adalah seseorang yang Allah kirim untuk mati atas nama kita, sehingga kita semua dapat bisa percaya padanya, maka kita tidak akan mati dan mendapatkan hidup yang kekal. Kita juga telah melewati pindah dari kematian, dari maut ke hidup, melalui hidup kekal yang Allah berikan kepada kita melalui salib. Jadi ini adalah perjalanan yang diambil oleh orang-orang Israel, mulai dari Mesir ke Kanaan. Jadi ini adalah perjalanan kita hari ini. Jadi sesuai dengan Alkitab, Mesir menggambarkan dunia yang jatuh. Padang gurun menggambarkan gereja. Dan tanah perjanjian seperti Kanaan yang merupakan tanah perjanjian Israel, surga adalah tanah perjanjian kita dan kita telah belajar kalau salib adalah Exodus. Jadi sama seperti Israel yang dipanggil dari Mesir oleh Allah untuk melalui Exodus masuk ke padang gurun, untuk dilatih sebagai jemaat Allah untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, kita juga dipanggil dari dunia yang jatuh ini oleh Allah supaya untuk percaya kepada Yesus dalam kekuatan salib dan datang ke gereja untuk menerima firman-Nya, untuk dilatih sebagai jemaatnya dan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian surga. Jadi kita akan melihat arti sejarah penebusan dari menyeberangi Laut Merah. Exodus itu adalah salah satu event yang paling penting dalam sejarah Israel. Dan final dari Exodus itu adalah menyeberangi Laut Merah. Jadi apa arti menyeberangi Laut Merah? Artinya bagi kita saat ini, kita akan melihat 3 poin. Yang pertama, menyeberangi Laut Merah melambangkan keselamatan yang kita terima melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi sama seperti Israel, bangsa Israel diselamatkan dari Mesir dengan melewati Laut Merah di tanah yang kering, kita juga telah diselamatkan dari genggaman kematian, genggaman maut pada saat kita percaya pada Yesus Kristus. Jadi penindasan yang dilakukan oleh Mesir terhadap Israel berakhir ketika Firaun dan pasukannya terkubur di bawah air. Ketika Allah menutup air di
Laut Merah. Jadi kita percaya pada Yesus, penindasan yang kita terima di dunia yang jatuh ini juga telah diusir. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 berkata, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi, keselamatan bangsa Israel itu dilakukan melalui air. Yang kedua, menyeberangi Laut Merah melambangkan baptisan keselamatan yang kita terima dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang dicatat di 1 Petrus pasal 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik pada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, pembaptisan jangan hanya melakukan pekerjaan membersihkan tubuh dari kotoran, bukan hanya itu, tapi ia juga memberikan hati nurani untuk bisa berdiri di hadapan Allah. Jadi, ketika Allah datang hari ini, besok, atau dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan hati nurani yang jelas, karena darah Yesus Kristus yang berharga telah membersihkan kita. Jadi sama seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir dan dibaptis dengan Laut Merah, kita yang telah dibebaskan dari dunia yang jatuh ini juga telah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, menyeberangi Laut Merah menandakan persatuan dengan Yesus Kristus. Di 1 Korintus pasal 10 ayat 1-2, mari kita baca bersama-sama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Ya, jadi sama seperti bangsa Israel yang bersatu dengan Musa melalui pembaptisan di Laut Merah, kita juga harus dipersatukan dengan Yesus Kristus melalui pembaptisan. Jadi, apa penting dari pembaptisan? Roma pasal 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pembaptisan bukan hanya pembaptisan dari memercikan air atau mencelupkan diri kita ke dalam air, tapi pada saat kita dibaptis, kita juga dibaptis di dalam kematian Yesus Kristus dan kita dikuburkan bersama dengan Dia. Dan sama seperti Ia bangkit dari kematian, kita juga bangkit lagi dengan hidup yang baru di dalam Allah. Di Roma pasal 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi dalam bahasa Yunani, kata bersatu itu adalah sympathos yang artinya ditanam. Yang artinya tumbuh bersama, bersatu dengan. Jadi ini membawa kita ke gambaran agrikultur ya, seperti ini, yaitu seperti kita sebagai cabang yang kecil ditempelkan ke pohon itu untuk tumbuh bersama-sama, dan pohon itulah Yesus dan Ia adalah sumber dari kehidupan. Jadi pada saat
cabang kecil ini ditempelkan ke pohon itu, ia tumbuh bersama dengan pohon itu, menjadi satu bersama dengan pohon itu, dan berbuah bersama dengan pohon itu. Jadi kita harus menjadi cabang yang kecil ini untuk bisa ditempelkan pada Yesus Kristus dan berakar pada firman-Nya, menjadi satu dengan Dia. Jadi pas saat kita melakukannya, semoga pikirannya menjadi pikiran kita, semoga caranya menjadi cara kita, dan semoga kehendaknya menjadi kehendak kita. Jadi seperti yang dicatat di Roma pasal 6 ayat 11, demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pembaptisan itu berarti membunuh diri kita yang lama dengan bersatu dengan Yesus Kristus ke dalam kematiannya, dan juga menjadi makhluk yang hidup dengan bersatu dengan Dia dalam kebangkitannya. Jadi Yesus mati dan bangkit lagi. Jadi sama saat kita menaruh diri kita mati setiap hari, semoga kita juga bisa bangkit ke dalam hidup yang baru bersama dengan Dia. Yang berikutnya, kita akan melihat tentang arti sejarah penebusan dari nyanyian baru. Jadi, ini disebut sebagai nyanyian baru. Ini juga disebut sebagai nyanyian Musa. Jadi kapan kamu menyanyikan lagu ini? Apakah kamu menyanyikan lagu ini pada saat kamu senang? Iya. Jadi lagu ini adalah himne. Karena bangsa Israel, untuk saat kamu sedih atau kamu sedang jatuh cinta, kamu juga menyanyikan. Jadi menyeberangi Laut Merah itu merupakan penghakiman bagi Firaun dan pasukannya, tapi merupakan keselamatan bagi bangsa Israel. Jadi kapan mereka menyanyikan lagu baru ini? Pada saat mereka menyeberangi Laut Merah. Dan pada hari itu Allah juga menghancurkan Mesir dengan sepenuhnya dengan menenggelamkan Firaun dan pasukannya di bawah laut. Jadi pada hari itu Laut Merah menjadi keselamatan dan juga penghakiman. Karena kekaguman dengan pemandangan yang besar dan megah ini, di mana Allah menghancurkan musuh mereka, Musa dan bangsa Israel menyanyikan lagu baru dengan satu hati dan satu suara sebagai ucapan syukur pada Allah. Jadi apakah kita memiliki nyanyian baru dalam diri kita hari ini? Apakah nyanyian ini ada dalam diri kita saat ini? Jadi di mana nyanyian Musa ini dicatat? Itu ada di Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca bertanggapan. Saya bacakan lebih dahulu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan, itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji Dia, ia ada Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun yang pasukannya dibuang ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau, samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala air berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagikan jarahan, nafsuku akan kulampiaskan pada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka sebagai timah
mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah yang Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum Edom. Di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu yang kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat-Mu yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Bersama-sama, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin. Jadi, apakah kita memiliki nyanyian ini dalam diri kita hari ini? Apakah ada waktu di saat kita menghadapi Laut Merah dan kita tidak bisa melewatinya? Dan musuh mengejar di belakang kita pada saat itu, pada saat kita menghadapi situasi ini dengan kesulitan, dengan masalah yang tidak bisa kita lewati. Semoga ini kita bisa percaya pada Allah sama seperti Musa dan bangsa Israel lakukan pada saat itu. Dan pada saat kita melakukannya, kita percaya kalau Allah akan membagi Laut Merah untuk kita. Membelah Laut Merah untuk kita. Jadi tema untuk nyanyian baru itulah tema keselamatan. Jadi tema keselamatan telah menjadi tema Allah. Dan itu akan menjadi hingga akhir zaman. Jadi menyeberangi Laut Merah dan menyanyikan nyanyian baru itu adalah pemenuhan perjanjian suluh yang dibuat dengan Abraham 636 tahun yang lalu. Di tahun 2082 sebelum Masehi, Allah membuat perjanjian suluh dengan Abraham yang berumur 84 tahun pada saat itu. Dan pada 1446 sebelum Masehi, pada saat Eksodus terjadi, perjanjian suluh digenapkan. Jadi, pada saat kita mengambil 2 tahun ini bersama, kita bisa melihat itu 636 tahun. Jadi ini menunjukkan pada kita, walaupun perjanjian suluh dibentuk 636 tahun yang lalu, tapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lupa. Allah kita adalah Allah yang akan ingat apa yang Ia janjikan. Dan Allah kita adalah Allah yang dengan pasti akan memenuhi apa yang telah Ia katakan. Betapa baiknya Allah kita kan? Jadi perjanjian suluh itu dicatat di Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Apakah kita harus baca bersama-sama? Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Iya, jadi 400 tahun ini adalah 400 tahun penindasan yang akan dilalui bangsa Israel. Dan penghakiman bangsa dan 10 tulah dan juga penghakiman yang akan diterima oleh Firaun dan pasukannya di Laut Merah. Jadi penyempurnaan Eksodus bangsa Israel adalah momen ketika perjanjian yang telah disebutkan hanya dalam kata-kata 636 tahun yang lalu menjadi kenyataan. Jadi karena hal ini terjadi pada awal dari era yang baru, maka nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel pada saat itu pastilah menjadi nyanyian baru. Jadi melalui Eksodus dari Mesir, bangsa Israel tidak hanya ingat kehidupan masa lalu perbudakan, tapi mereka juga memiliki kalender baru. Jadi pada saat
orang-orang dipanggil dari dunia jatuh ini oleh Allah, semoga kita dapat mengingat kehidupan masa lalu kita pada saat kita ditindas di dunia yang jatuh. Tapi semoga kita menerima berkat dari kalender yang baru dengan Allah. Jadi kalender yang baru ini merupakan proklamasi bahwa masa lalu telah dihapus dan permulaan baru telah mulai. Bukan hanya bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh bagi kita sekarang, hari ini. Jadi Keluaran pasal 12 ayat 2 berkata, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Semoga bulan pertama ini, semoga awal baru ini juga untuk diri kita. Jadi institusi dari sistem penanggalan yang suci itu adalah untuk memperingati kelahiran kembali bangsa Israel sebagai anak-anak Allah. Kita juga dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh karena nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anaknya yang baru lahir itu adalah nyanyian baru. Dan inilah nyanyian baru yang dinyanyikan dalam di hidup kita. Bukan hanya pada saat itu untuk bangsa Israel, bukan hanya sekarang, tapi semoga untuk selama-lamanya. Semoga ada di dalam Spotify rohania kita sepanjang sejarah penebusannya. Jadi Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Exodus, melalui Laut Merah, juga melakukan pekerjaan penyelamatan yang sama di akhir zaman. Oleh karena itu nyanyian ini bukan hanya nyanyian pada zaman dahulu kala, tapi merupakan nyanyian yang akan dinyanyikan sepanjang sejarah penebusan. Jadi nyanyi ini adalah nyanyian syukur, pengingat kalau Allah adalah yang menebus kita. Dan di Wahyu pasal 14 kita melihat kalau itu adalah lagu yang nyanyikan 144.000 orang yang dan telah dibeli oleh darah Kristus yang berharga. Jadi siapapun yang telah dibeli oleh darah Kristus berharga harus menjadi penyanyi dari nyanyian ini. Dan Alkitab berkata kalau mereka yang menang melalui binatang itu dan nomor yang 666 itu akan berdiri di lautan kaca ini dengan kecapi alam menyanyikan nyanyian baru. Itu ada di Wahyu pasal 15 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Amin. Semoga nyanyian ini dinyanyikan untuk kita hari ini. Nyanyian inilah nyanyian kemenangan yang di mana Allah telah menangkan terhadap kejahatan dan menang. Jadi saya akan menyimpulkan, jadi dengan percaya kalau Yesus adalah orang yang dikirim oleh Allah ke dunia ini untuk mati untuk atas nama kita sehingga kita perlu mati dengan mati bersama Dia melalui pembaptisan, maka diri kita yang lama juga akan dikuburkan bersama dengan Dia. Dan semoga kita juga bisa bangkit, ke dalam hidup yang baru dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Jadi sebagai anak yang baru lahir, sebagai anak-anak Allah, jemaat Allah, semoga kita ingat untuk memberikan tubuh kita kepada Allah sebagai instrumen kebenaran dan bukan ketidakbenaran. Jadi seperti yang dikatakan di Roma pasal 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi orang-orang percaya, setiap dari kita yang dipersatukan dengan Yesus harus menjadi alat Yesus yang penuh kuasa untuk bisa memproklamasikan Injilnya, untuk berbagi firman-Nya, untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Jadi semoga setiap dari diri kita, semoga gereja Sion
bisa menjadi instrumen yang kuat, alat yang kuat, sehingga Allah bisa gunakan di akhir zaman untuk memenuhi sejarah penebusannya. Jadi orang-orang percaya masa kini yang telah ditebus melalui Yesus Kristus, Anak Domba, juga harus terus-menerus menyanyikan lagu baru. Bukan hanya sekarang, setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita sampai akhir dan penggenapan sejarah penebusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena ada dalam hidup kami. Kami bersyukur telah memanggil kami keluar dari Mesir, keluar dari dunia jatuh ini untuk percaya kepadamu, dan untuk bisa masuk ke dalam gerejamu, untuk menerima firman-Mu, untuk bisa dilatih, untuk menjadi jemaat-Mu, sehingga kita bisa siap untuk hidup selama-lamanya bersama dengan-Mu di dalam surga-Mu. Dan Bapa, kami bersyukur untuk bisa berbagi dengan kita betapa besar Engkau mengasihi kami melalui setiap ayat yang ada dalam Alkitab dan mengatakan pada kami betapa besar Engkau mengasihi kami. Dengan berbagi anak-Mu dengan kami, kami bersyukur atas firman-Mu yang berharga. Kami bersyukur karena memberikan Yesus untuk mati untuk kita, sehingga kita tidak perlu mati, tapi saat kita percaya kepadamu, kami akan menerima hidup yang kekal. Jadi semoga nyanyian keselamatan ini, nyanyian syukur ini, bisa bersama, bisa terus berbunyi dan bernyanyi dalam bibir kita. Semoga kita bisa surga itu terus berbunyi dalam telinga kita, dan kita bisa ingat betapa besar Engkau mengasihi kami, betapa besar Engkau menghargai setiap dari kita, dan benar-benar ingin setiap dari kita untuk datang kepadamu, untuk menjadi anak-anak-Mu, dan untuk melayani, bekerja bersama dengan-Mu di dalam sejarah penebusan sampai pemenuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kami memohon ini semua ke dalam nama Yesus dengan penuh rasa syukur. Amin.